Saya Hartini, calon guru penggerak angkatan 11 berasal dari SMP Negeri 6 Tambuse Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan yang mana kegiatan ini akan dilakukan bersama Ibu Rahmadiana, yaitu kegiatan praobservasi. Nah, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar Ibu Rahma? Alhamdulillah sehat selalu, Bu. Nah, di sini adapun tujuan saya melakukan kegiatan percakapan ini adalah melakukan kegiatan praobservasi sebelum nanti saya mengamati proses pembelajaran yang mana akan Ibu lakukan di dalam kelas ya Ibu. Iya. Sebelumnya saya akan melakukan observasi kelas setelah kegiatan praobservasi ini dilakukan. Iya. Siap, Bu. Nah, Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan berkaitan dengan rancangan atau rencana proses pembelajaran Ibu di lapangan. Iya, siap, Bu. Siap ya Bu? Siap, ya? siap. Sangat siap, Bu. Oke, yang pertama nih Bu, untuk saat nanti saya observasi, otomatis kan ada proses pembelajaran tuh yang dilakukan. Yang pertama, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas? Iya, jadi Bu, kalau menurut besok kita observasi, ada dua tujuan yang ingin saya terapkan di pembelajaran tuh. Yang pertama, saya ingin Bu, peserta didik saya itu dapat mengidentifikasi sudut-sudut istimewa segitiga, terutama pada segitiga siku-siku. Nah, itu yang pertama, Bu. Yang kedua, saya ingin peserta didik saya itu dapat membandingkan sisi-sisi yang ada pada segitiga siku-siku sudut istimewa. Nah, itu dia, Bu. Oke, Bu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik nantinya ya, Bu ya. Iya, Yang betul. pertama mengidentifikasi, yang kedua membandingkan sesuai materi yang akan Ibu ajarkan. Nah, kemudian Ibu, kira-kira nih area pengembangan yang hendak Ibu capai saat nanti observasi apa, Bu? Nah, jadi kalau untuk area pengembangan ini, Bu, saya ada dua. Yang pertama pengetahuan. Iya, baik. Yang kalau di pengetahuan ini saya mau peserta didik saya itu, Bu, udah mampu untuk mengidentifikasi, membandingkan dari sisi-sisi segitiga sudut istimewa tersebut. Nah, itu kalau pengetahuannya. Kalau keterampilannya, peserta didik saya itu mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan materi yang saya sampaikan, gitu, Bu. Baik Ibu, jadi untuk area pengembangannya itu yang ingin dicapai ada dua ya Bu ya, dari pengetahuan dan keterampilan, Iya. dari identifikasi kemudian turunnya kepada penyelesaian masalah. Iya, betul. Oke, baik Ibu. Selanjutnya Ibu, strategi yang dipersiapkan atau rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas itu apa Bu? Contohnya seperti modelnya, metodenya, strategi apa gitu. Itu kira-kira bagaimana Ibu? Nah, kalau untuk strateginya saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, yang mana nantinya akan memenuhi kebutuhan peserta didik saya. Baik. Nah, dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, gitu kan. Nah, dan di sini saya juga bentuk strateginya pembagian secara kelompok sesuai dengan kemampuan, keaktifan dan pengetahuan peserta didik saya, gitu, Bu. Nah, saya menggunakan model pembelajaran PBL, Bu, Problem Based Learning. Nah, di mana metodenya itu nanti ada kelompok, diskusi kelompok, tanya jawab, kemudian pemberian tugas, begitu, Bu. Oke, Iya. berarti ada beberapa poin ya Ibu yang bisa saya tangkap nih dari strateginya Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang mana diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Iya. Kemudian model yang dipakai adalah problem based learning atau PBL yang sering kita Iya. sebut ya Bu ya. Dan untuk metodenya diskusi, penugasan untuk pemecahan masalah Iya. yang sesuai materi. Nah, selanjutnya Bu, kira-kira media yang dapat Ibu gunakan nantinya dalam proses pembelajaran di lapangan itu seperti apa, Bu? Kalau untuk ditanya media pembelajaran, saya menggunakan video pembelajaran, Bu. Karena yang mendukung dengan perkembangan IT juga kan, jadi saya menggunakan video pembelajaran, kemudian LKPD jelas, dan tidak tertinggal buku siswa, Bu. Buku pembelajaran siswa matematika. Oke, baik Ibu.
Jadi ada medianya yang digunakan adalah video pembelajaran beserta LKPD ya Bu ya, yang mendukung untuk materi ya Bu ya. Nah selanjutnya nih Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, dari harinya, kemudian kelas beserta waktu jam keberapa gitu Bu? Oke. Ya, saya akan melaksanakan observasi ini Bu, kegiatan ini di hari Sabtu di kelas 8D di jam pertama dan kedua Bu. Oke, berarti di Sabtu depan ya Bu mulai akan dilakukan proses yang ini ya Bu, kegiatan ya Bu ya. Nah, dalam kegiatan tersebut nanti saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan Bu. Jadi ada beberapa poin-poin nanti yang akan saya catat dalam kegiatan tersebut. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Dan kemudian setelah kegiatan observasi nanti saya di lapangan bersama Ibu, nanti ada kegiatan pasca observasi Bu. Oh baik Bu, baik. Jadi nanti ada kegiatan pasca kembali yang mana kegiatan ini dilakukan setelahnya. Kemudian Bu, apa nih yang setelah kita bincang-bincang, setelah kita diskusi ini, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Oh, jadi dari kita diskusi ini saya mendapatkan beberapa gambaran nih Bu. Yang pertama, saya nanti akan mempersiapkan media pembelajaran, kemudian modul ajar yang memang benar-benar saya persiapkan, saya matangkan untuk kegiatan observasi besok itu. Oke, berarti setelah kegiatan ini atau ada gambaran ya Bu ya, dari hasil percakapan kita ada gambaran bagaimana Ibu menyiapkan media pembelajaran untuk kegiatan proses pembelajaran berikutnya. Iya, betul. Baik Ibu, demikian hasil diskusi atau dialog kita pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kegiatan observasi nantinya dapat terlaksana dengan baik. Dan nanti setelah itu kita lakukan kegiatan pasca observasi bersama pengajar praktis. Siap. Ya, oke. Terima kasih. Demikian dialog pra observasi yang saya lakukan bersama Ibu Rahmadiana, dan selamat menunggu kegiatan observasi berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon guru penggerak, saya Hartini, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rokan Hulu, dan di sini saya akan melakukan kegiatan observasi bersama rekan saya, yaitu Ibu Rahmadiana sebagai guru mata pelajaran matematika. Selamat menyaksikan. Siap, mulai. Doa selesai. Salam pada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu semua? Sehat Bu. Mantap, luar biasa. Ada yang tidak hadir? Tidak Bu. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau nengok dulu. Bersih nggak ya kelasnya? Coba lihat sekitar kamu. Bersih nggak? Ada sampah nggak? Tidak, mantap, luar biasa. Berarti kelas ini sudah menjaga kebersihan dengan baik. Mantap tidak? Mantap. Kalau bersih seperti ini nyaman nggak belajarnya? Nyaman. Ya. Nah, jadi untuk anak ibu semua, sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita menyanyikan dulu lagu
lagu aja kan banyak. Ibu punya nih lagu Halo Halo Bandung. Mari kita nyanyikan dengan semangat, dengan rasa cinta kita kepada tanah air. Jadi ibu minta semua anak ibu berdiri, ya. Oke. Udah siap untuk bernyanyi? Berhubung anak ibu sudah siap untuk belajar, ibu pengen tahu sampai di mana kesiapan anak-anak ibu untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi ibu akan memberikan satu buah lembaran yang kalian isi, tapi sesuai dengan hati nurani masing-masing ya. Gak boleh saling ngikut-ngikut ya. Kalau sudah siap, boleh langsung dikumpulkan di depan. Apa sih teorema Pitagoras itu? Apa? Ya, siapa namanya? Imam. Nah, Imam silakan. Yaitu jumlah dari kuadrat kedua sisi siku-siku segitiga. Sekarang kita akan mempelajari yang namanya perbandingan sisi-sisi segitiga sudut istimewa. Kalau dibilang sudut istimewa, ada berapa sih nak sudut istimewa pada segitiga siku-siku? 2. Ada berapa? 2. Mantap. Untuk lebih pahamnya nanti akan kita pelajari sambil kita nonton video pembelajarannya. Sekarang kita akan belajar perbandingan sisi-sisi segitiga sudut istimewa yang mana sudut-sudutnya sudah diketahui. Kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan sebelum masuk ke pembelajaran? Bu, FK yang menjawab, Bu. Boleh? Jika sudut siku-sikunya sudah diketahui nih, cara mencari perbandingan sisinya bagaimana? Iya, bagus. Nampak nggak? Gimana cara nyarinya? Kira-kira ada nggak mau jawab? Nah, jadi kalau kita mau mencari perbandingannya, mari kita tonton videonya sama-sama. Perhatikan, simak, dan lihat dengan baik bagaimana cara mencari perbandingan segitiga, sisi-sisi segitiga sudut istimewa. Nampak gambarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi Pitagoras, khususnya perbandingan sisi-sisi segitiga sudut istimewa. Langsung saja kita masuk ke materinya. Segitiga siku-siku sudut istimewa itu ada dua. Yang pertama adalah segitiga siku-siku yang memiliki besar sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Dan yang kedua adalah segitiga siku-siku yang memiliki besar sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kita langsung bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah segitiga siku-siku yang memiliki besar sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Misal kita punya segitiga A, B, dan C. 90 derajat tentu adalah sudut sikunya. Artinya dua sudut yang lain pasti besarnya 45 derajat dan 45 derajat. Perhatikan bahwa besar sudut C dan besar sudut B sama. Artinya sisi yang di hadapan sudut C dan sisi yang di hadapan sudut B itu pasti panjangnya sama. Jadi kalau dua sudut itu sama besarnya, maka sisi yang berada di hadapannya itu pasti juga besarnya sama. Karena AB dan
AC itu panjangnya sama, maka segitiga ini disebut dengan segitiga siku-siku sama kaki. Jadi kalau nanti ada istilah segitiga siku-siku sama kaki, artinya adalah segitiga siku-siku yang memiliki besar sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Ada perbandingan sisi-sisinya untuk segitiga istimewa yang ini, bahwa perbandingannya adalah sisi yang di depan sudut 3 yaitu 18 cm. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika kalian belajar tentang Pythagoras, khususnya perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku istimewa. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dapat? Sudah, Bu. Sudah paham? Kalau sudah, Ibu tanya. Tadi kan ada 2 sudut istimewa. Yang pertama berapa? 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Yang kedua? 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Iya. Nah, kalau yang 45 derajat dan 45 derajat, berapa perbandingannya? Satu. Ini 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Kalau di sini A, berarti di sini tadi apa nak? Di sini ada 2. Sama seperti kalau di sini A-nya 1, berarti di sini. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, sebelum kita bagi kelompok, ayo kita ice breaking dulu, biar kalian semangat, biar nggak stres. Nampaknya udah makin tegang. Oke, tepuk 1. Fokus ya. Masih ingat kan? Tepuk 2. 2 kali tepuk 5. Oke, kita campur. Tepuk 5 4. Ayo kau nambah. Lah nggak fokus ini. Nah, terima kasih. Udah semangat? Sudah. Oke. Kalau sudah semangat, silakan duduk secara berkelompok. Silakan duduk berkelompok masing-masing. Ayo nak. Semalam sudah ada kelompok belajarnya kan? Sudah. Silakan. Sebelah sini, Mbak. Iya. Sebelah sana. Oke. Sudah? Nah, kita buat dulu kesepakatan. Berapa menit mau mengerjakan ini? Soalnya ada 3. Kira-kira cukup berapa menit? 10 menit cukup? Cukup nggak? Cukup nggak 10 menit? Oke, kalau cukup, ini Ibu akan bagikan. Tulis nama kelompoknya. Jangan tertinggal ya Hafijah, nanti kawannya yang lain nggak ditulis, nama Hafijah sendiri aja ditulis, ya. Nah, tulis nama kelompok semua, terus kerjakan soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nanti Ibu akan acak siapa yang akan presentasi. Jadi semuanya wajib menyelesaikan tugas kelompoknya masing. Nah, langsung kerjakannya di lembaran yang Ibu kasih aja ya. Nah, kalau nggak kuat letakkan di belakangnya. Buat cara dan langkah-langkahnya. Terutama jangan lupa namanya. Nanti Ibu nggak tahu ini kelompok siapa. Ayo silakan diskusikan. Diskusikan dan kerjakan. Oke. Ini sudutnya berapa yang diketahui? Berarti kita menggunakan yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Berarti kalau kayak gitu 60 derajat, di sini 30, di sini 40. 90. Berapa? Ya, jangan tegang Bang. Relax. 90. Nah, kalau Abang yang tempat ini dia miringkan aja gini. Ya. Nah, jadi yang bawah ini yang diketahui berarti yang sisi bawah, yang A akan 3-nya.
6. Nah, berapa kali yang sesudah? Silakan dicari menggunakan perbandingan yang ada. Sama kerjakannya. Mana punya warna hijau? Coba lihat dulu. Ya buatlah sayang. Sudutnya dia perbandingannya kayak 45, 90. Iya, dibuat gitu. Oke, ini 45 berarti di sini 9. Sudah siap? Kalau sudah siap, Ibu mau tahu kira-kira kelompok mana yang mau maju untuk menjawab soal nomor 1? Kelompok? Oke, mantap. Maju. Ini judulnya. Gimana tadi? Nah, terus ini coba. Perhatikan ya. Sambil jelaskan sama teman-teman. Jelaskan. Ada pertanyaan? Saya Bu, Saya. kenapa 6 itu adalah A atau satunya? Oke, Mbak. Kan tadi Mbak namanya 30, 60, 90. Nah, sementara bagaimana cara Mbak menentukan kok 6 itu yang jadi A, jadi yang satu? Karena 6 adalah sudut terpendek di depan sudut 30 derajat. Oke. Bu jelaskan lagi ya, Ibu perkuat. Jadi katanya yang di depan sudut 31 menentukan satunya itu adalah 6. Paham sampai sini? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih Ertika. Ayo, kelompok berapa lagi yang mau maju untuk? Ya, maju sayang. Ini sepedanya di tengah-tengah itu. Baiklah, pada soal nomor 2 ini yang ditanyakan adalah panjang sisi AB dan sisi AC. Namun, sisi C dan D sudah diketahui panjang sisinya yaitu 10 cm. Maka saya buat perbandingan 30 banding 60 derajat banding 90 derajat atau 1 banding akar 3 banding 2. Ya, sudah? Oke, ada pertanyaan? Saya Bu, Ya, boleh sayang? dari mana menentukan 5 angka 3? Mbak, boleh dijawab?
dari mana menentukan 5 atau 3? Saya mendapatkan 5 akar 3 karena 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sudut istimewa ada 2. Yang pertama 45 derajat, 45 derajat dan 90 derajat. dengan perbandingan A banding iya. Yang kedua yaitu 30 derajat 60 derajat dan 90 derajat. dengan perbandingan A akar 3 banding 2. Paham sampai sini? Kalau sudah paham, silakan ketua kelompoknya kumpulkan lembarannya ke depan. Oke, karena sudah selesai kita kerja kelompoknya, Ibu persilahkan kembali ke posisi semula karena kalian akan Ibu berikan tugas mandiri, ya. Ingat, kalau namanya tugas mandiri berarti kerjakannya sendiri. Boleh nyontek tidak? Kalau nyontek berarti sudah melanggar kesepakatan kelas. Apa itu? Melihat jawaban orang lain. Boleh tidak? Kalau begitu, silakan anak ibu kembali ke tempatnya semula. Ayo. Oke, ibu akan bagikan lembar materi mandiri kalian. Silakan nanti dikerjakan dengan waktu 5 menit. Ya, kerjakan dengan waktu 5 menit. Soalnya dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ingat, tidak boleh menyontek. Cepat ke belakang sayang. Iya. Boleh lihat catatan kamu ya, boleh. Ya, silakan tunjukkan. Sudah semua? Oke, sudah semua? Terima kasih buat anak ibu yang sudah mengerjakan. Nah, jadi ibu pengen tahu nih, bagaimana perasaan anak-anak ibu belajar hari ini. Jadi nggak usah dijawab. Biasanya kalau dijawab langsung tuh mau bohong, nggak dari hati ya kan. Nah, bilangnya senang, padahal susah sekali pelajarannya. Itu dia. Jadi ibu akan memberikan ini namanya lembar refleksi saya. Jadi kalian bebas menjawab sesuai hati kalian. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, ya. Jawab sesuai hati, jangan ikut-ikut kawan, jangan juga menyontek. Oke. Nah, untuk yang minta diarsir, tahu arsir tidak? Nah, diarsir seberapa kalian mau kasih bintang pada pembelajaran hari ini. Kalau mau ngasihnya 1 ya nggak apa-apa, ibu terima. Kan itu isi hati kalian kan.
di sini ya. Kalau bisa pelajaran berikut dan pertemuan berikutnya lebih semangat dari ini. Bisa nak? Bisa, Bu. Untuk dapatkan pelajaran di rumah, coba buka dulu halaman 56. Sudah, Bu. Nah, dipahami ya, dipelajari di rumah untuk materi berikutnya. Bisa ya? Bisa. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita hari ini. Terima kasih, boleh disimpan alat tulisnya. Siapkan. Siap, gerak. Gerak mulai. Gerak selesai. Salam pada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tibalah saatnya Bapak Ibu semua di kegiatan pasca observasi yang mana sebelumnya sudah dilaksanakan observasi bersama rekan saya Ibu Rahmadiana dalam kegiatan minggu sebelumnya. Nah, di sini kita lanjut kepada kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rahmadiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar, Ibu? Agak sedikit batuk nih, Bu, mungkin karena cuaca juga kan. Oke, kurang sehat ya, Bu? Iya, ya? kurang sehat. Oke, mohon izin ini Bu, kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang kemarin sudah kita laksanakan pra-observasi dan observasi langsung di lapangan di kegiatan pembelajaran Ibu ya Bu ya. Iya. Oke, nah dalam kegiatan ini Bu, apa sih tujuan yang ingin Ibu sampaikan terkait kegiatan kita hari ini Bu? Tujuan dari pasca observasi ini ya, Bu ya, saya pengen banyak ngobrol sih sama Ibu terkait kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan di kelas 8D kemarin itu, Bu. Tentang apa yang masih belum saya capai. Oke, berarti ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan berarti ya Iya. terkait dengan kegiatan observasi kemarin ya Ibu. Oke Ibu, nah sebelum kita masuk lebih lanjut nih Bu, apa sih perasaan Ibu saat kegiatan itu Bu? Kalau ditanya perasaan, saya senang diobservasi, saya senang ada yang menilai bagaimana saya mengajar. Tapi kalau ditanya perasaan pas saat diobservasi, jantungan ya Bu, deg-degan sayanya, karena kan nggak biasanya ada supervisor di dalam itu gitu. Oke Bu, berarti ada rasa senang dan ada juga rasa deg-degan ya Bu ya. Jadi itu perasaan Ibu. Nah, bagaimana perasaan Ibu saat di dalam kegiatan proses pembelajaran atau dalam kegiatan observasi itu didampingi oleh supervisor gitu Bu? Merasa deg-degan ya Bu. Saking deg-degannya mungkin ada tujuan pembelajaran yang nggak saya sampaikan. Kemudian saya lupa membuat kesimpulan dengan anak-anak. Itu saking deg-degannya lah saat proses observasi kemarin itu Bu. Oke, jadi ada beberapa hal yang tidak terlaksana ya Bu ya. Iya. Salah satunya yang Ibu sampaikan karena rasa deg-degan itu sehingga tujuan pembelajaran tidak tersampaikan Iya. dan siswa-siswa tidak menarik kesimpulan Iya, dari benar. materi yang telah disajikan. Iya, benar. Baik Ibu, kemudian Ibu bisa nggak saya ingin Ibu menceritakan kembali rangkaian kegiatan atau proses pembelajaran Ibu pada masa kemarin. Iya, jadi kalau ditanya proses kemarin tuh ya saya maksudnya ngajari seperti biasa, tapi dengan model pembelajaran yang baru.
video pembelajaran yang biasanya saya nggak pakai video pembelajaran, kemudian saya pakai video pembelajaran dan apa namanya ya Bu, ya saya sudah mulai membuat pembelajaran itu lebih menarik lah Bu. Oke, berarti yang saya bisa ambil bahwasanya Ibu di kegiatan pembelajaran kemarin ini sudah berusaha melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran, kemudian menampilkan hal-hal menarik dalam proses pembelajaran tersebut ya Ibu. Kemudian ini Bu, untuk proses pembelajaran itu dari pra-observasi kemarin apakah sudah terlaksana dengan baik Ibu? Sebenarnya kalau terlaksana dengan baik sudah, tapi yang namanya kelas sempurna belum ya Bu ya. Karena itu tadi ya contoh kayak tujuan pembelajaran belum saya sampaikan. Kemudian saya juga nggak menarik kesimpulan. Dan ada beberapa yang peserta didik saya yang masih belum muncul keminatannya terhadap pembelajaran yang saya bawakan gitu Bu. Oke, ada beberapa hal yang menjadi apa ya, masalah gitu ya Bu ya. Salah satunya ada kelupaan, Iya. kemudian minat belajar siswa yang masih Belum, kurang ya Bu ya. ha. Nah, terkait hal tersebut yang Ibu sampaikan, apa sih hambatan-hambatan sehingga hal itu terjadi Bu? Ya mungkin kalau hambatan Bu jelas karena mungkin saya baru menggunakan model pembelajaran yang selama ini belum pernah saya bawakan. Kemudian saya belum menguasai bagaimana kebutuhan peserta didik saya dan saya belum mampu mungkin Bu menyajikan pembelajaran-pembelajaran yang lebih menarik lagi bagi peserta didik saya. Oke, berarti dari hal tersebut hambatan yang Ibu alami itu yang pertama adalah karena model pembelajaran yang baru seperti kemarin Ibu memakai model pembelajaran problem-based learning ya Bu ya. Kemudian masih berusaha memahami kebutuhan belajar siswa dan kurangnya minat siswa tadi ya Bu ya. Oke Bu, kira-kira nih menurut Ibu apa sih sebenarnya alasan hambatan-hambatan itu terjadi gitu Bu? Kalau dari peserta didiknya Bu, karena mereka saya ini ngajar matematika nih Bu. Ya. Mereka bermindset matematika itu sulit Bu. Jadi ketika saya sudah mulai mengajar tuh mereka akan berpikiran aduh sulit nih pelajarannya, aduh nggak nyambung nih, aduh ngitung lagi nih gitu. Jadi anak-anak bakalan nggak masuk nih, padahal belum kita sampaikan lagi kan gitu. Dan kemudian mungkin kurangnya strategi saya itu yang apa ya Bu ya, yang masih belum bisa menampilkan kreativitas yang bisa inovasi baru yang bisa membuat anak-anak itu lebih oh ternyata pelajaran ini nggak begitu sulit gitu. Jadi belum muncul itunya. Oke, baik Ibu. Jadi peserta didik ini berpikir bahwasannya di awal tuh sudah pelajaran matematika sulit. Kemudian strategi yang digunakan mungkin belum tepat sasaran ya Bu ya. Nah, kurangnya kreativitas Ibu sebagai guru mata pelajaran untuk menampilkan hal-hal yang menarik. Iya. Oke Bu. Nah, kalau dari hal itu kan Bu, solusi apa nih yang dapat Ibu lakukan untuk mengurangi atau meminimalisir bahkan untuk menghilangkan gitu? Kira-kira solusi apa nih Bu yang bisa Ibu lakukan gitu ke depan? Oke, pertama saya akan membuat modul atau media pembelajaran yang lebih menarik Bu. Kedua, saya akan lebih meningkatkan inovasi-inovasi terbaru. Jadi pembelajaran itu tidak lagi hanya fokus pada buku, tidak fokus lagi pada penjelasan saya, tapi mereka mungkin akan berkreasi. Yang saya kaitkan nanti dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Kemudian saya akan sedikit demi sedikit saya akan merubah mindset anak-anak bahwasannya matematika itu mudah, tergantung bagaimana kita memikirkannya, tergantung bagaimana kita menyikapi dan merasakannya gitu mungkin. Oke, berarti solusi yang dapat dilakukan adalah membuat rencana pembelajaran ya Bu, atau membuat modul ajar yang lebih sesuai, kemudian meningkatkan kualitas atau meningkatkan inovasi-inovasi baru, memunculkan inovasi baru, dan berharap peserta didik dapat memunculkan kreativitasnya sendiri
Dan yang terakhir, merubah pemikiran dari peserta didik itu bahwasanya matematika itu nggak sulit loh. Iya. Oke. Nah, kalau seperti itu kan sudah dapat solusi tuh Iya. ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu bisa mulai memperbaiki hambatan-hambatan dan menerapkan solusi yang telah Ibu sampaikan tadi? Iya, kalau ditanya kapan mulainya secepatnya ya jelas ya Bu. Saya pengen masalah atau hambatan ini nggak berlarut-larut. Kemungkinan di pertemuan depan, di minggu depan itu Bu, saya sudah mulai menerapkan sedikit demi sedikit solusi yang saya mau terapkan itu tadi Bu. Oke, jadi minggu depan sudah mulai aksi ya Bu Iya. ya untuk perbaikan dari beberapa hambatan-hambatan yang sudah terjadi. Iya. Dan harapan saya Bu, saya tidak sabar menunggu kegiatan-kegiatan terbaru dari Ibu sebagai guru mata Iya. pelajaran yang mana nanti bisa berbagi atau kita bisa sharing dan ngobrol bareng lagi. siap. Dan bisa nantinya peserta didik itu bisa menjadi siswa yang kreatif Iya. dan mampu berkolaborasi dengan baik. Itu yang saya harapkan juga. Oke Bu, sampai di sini perbincangan kita, kegiatan kita kali ini. Semoga kedepannya Ibu sebagai guru mata pelajaran dapat memunculkan kreativitas dan Ibu juga bisa menjadi guru yang diimpikan oleh Iya. murid-muridnya. Iya. Nah, sekian, terima kasih Bu sudah membersamai saya dalam kegiatan coaching untuk supervisi akademik Iya. kali ini modul 2.3. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama Rahma. Ibu. Demikian kegiatan kali ini yaitu pasca observasi bersama rekan saya Ibu Rahma Diana, dan sampai ketemu di pembelajaran